Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Nah, rekan-rekan Nesa Berbagi, kali ini Nesa Berbagi sedang berada di daerah Malang. Dan Nesa Berbagi mencoba menelusuri jejak-jejak peninggalan kerajaan daerah ini pada masa abad ke-9 sampai 10. Di masanya Empu Sendok. Ini ada sebuah candi yang sangat terkenal nih, yang sangat luar biasa. Jadi candi ini sekarang namanya adalah Candi Songgoriti atau yang sering disebut dengan Candi Supo karena dulu didirikan oleh Empu Supo. Ya teman-teman, kali ini Nesa Berbagi berada di daerah Malang, tepatnya di Candi Songgoriti atau yang lebih dikenal dengan Candi Supo. Karena dianggap didirikan oleh Empu Supo, utusan Empu Sendok. Pertama ditemukan pada tahun 1799 oleh arkeolog Belanda pada tahun 1849 dan pada tahun 1863 renovasi besar-besaran dan diinventarisasi dilakukan oleh Kneibel pada tahun 1902 dan pada tahun 1921 sampai 1938. Pada tahun 2021 dilakukan ekskavasi terhadap Candi Songgoriti oleh BPCB Jawa Timur untuk mengevakuasi tata ruang candi yang pada waktu tersebut sudah terjepit lahannya oleh bangunan-bangunan baru. Berdasarkan analisis arkeologi, Songgoriti termasuk candi tertua di Jawa Timur, meskipun belum diketahui secara pasti kapan masa pembangunannya. Pendiriannya diduga berasal dari masa pemerintahan Empu Sendok, yakni abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Dan lokasinya sendiri itu tepatnya berada di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Nah teman-teman kalau mau kesini nih, tepatnya itu ada di dekat sumber air panas yang berada di kawasan terpadu wisata. Jadi di kawasan Songgoriti. Nah dikelilingi oleh villa-villa. Dan pas waktu kita kesana itu pemandian ini sudah tutup. Kurang lebih menurut info yang saya dapat sudah tutup selama 5 tahunan, jadi sudah tidak beroperasi. Sedangkan candi ini sendiri terletak di sebuah seperti hotel ya yang sudah tidak beroperasi. Namun lebih tepatnya ya di tempat pemandian itu seperti tempat pemandian air panas. Namun pas saya ke sana semuanya loketnya pun sudah tutup karena memang kelihatannya sudah lama tidak beroperasi. Sampai saya meminta izin oleh salah satu warga untuk masuk ke dalam. Dulunya tempat ini tuh rame, apalagi di hari-hari weekend, karena orang-orang yang terutama dari luar-luar kota itu datang ke sini untuk mandi. Karena dipercaya air di dalam tempat pemandian air panas ini banyak khasiatnya karena mengandung belerang. Ya, kita tahu sendiri kalau belerang itu bagus untuk penyakit-penyakit kulit. Namun sayangnya mungkin karena efek dari corona juga, tempat ini lama tidak beroperasi dan sudah tutup lama. Namun menurut info yang saya dapat dari warga sekitar tetap menyediakan pemandian yang tetap masih buka sampai saat ini dengan harga tiket masuk sebesar 5.000. Tepatnya ada di sekitaran tempat pemandian. Jadi buat teman-teman kalau ingin merasakan sensasi air belerangnya Songgoriti masih tetap bisa ya sampai sekarang, karena di sekitaran situ masih tetap disediakan air belerang oleh warga sekitar. Konon ini adalah kawah. Jadi cerita yang saya dapat dari warga itu ini adalah kawah. Dan Empu Supo itu mendirikan candi di atas sebuah kawah. Supaya apa? Supaya kawahnya itu tidak merata kemana-mana. Nah, seperti itu. Seperti apa sih candi itu? Yuk kita lihat. Kita mendekat. Luar biasa teman-teman. Ini bentuk candinya ini kelihatan bukan era ini ya, masih era Hindu ini. Ya. Ini batu-batuannya batu-batu andesit, kita bisa lihat. Batu-batu andesit kuno.
teman-teman bisa lihat di sebelah sini tuh ada ukiran-ukirannya batu. Ini adalah ukiran-ukiran batu. Di sini kok sepertinya ada arca Nandi. Nah, Nandi atau tunggangannya. Nah, ini arca Nandi. Melihat dari gaya-gaya bangunan candi, memang sepertinya didirikan pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, yaitu ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Karena gaya-gaya candi ini tuh seperti era-era pada masa itu. Berdasarkan gaya ini pula, Candi Songgoriti terduga kuat merupakan candi yang menjadi bagian petirtaan. Dugaan masa pendirian ini juga didasarkan pada gaya tulisan inskripsi Jawa kuno yang tertulis pada salah satu lempeng emas peripih yang pernah ditemukan. Sebagian tubuh candi berasal dari batu andesit dan yang dapat disaksikan saat ini merupakan bagian kaki candi. Candi Songgoriti berukuran 14,36 kali 10 meter dengan tinggi aktual 2,44 meter. Terdapat relung atau cekuan pada tubuh candi yang digunakan untuk tempat berdirinya arca. Cekukan di sebelah timur adalah tempat untuk arca Ganesha yang kini arcanya tinggal sebagian. Sebelah utara sudah tidak memiliki arca karena hilang, dan relung barat arcanya sudah tidak menempel. Arca tersebut adalah arca Agastya yang merupakan wujud lain Dewa Siwa. Karena bukti-bukti dari arca tersebut menunjukkan jika Candi Songgoriti merupakan bangunan candi yang bersifat Hindu beraliran Siwa. Di tengah candi terdapat lubang sampai dasar candi yang terisi air. Pada sisi sebelah timur candi terdapat mata air panas yang berwarna kekuningan, yang berarti air tersebut mengandung belerang. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada umpak-umpaknya. Umpak-umpaknya di sini. Nah, ini kakinya, ini kaki ini duduk candi ini, ini kaki nih, kaki candi. Terdapat arca Nandi. Dan yang luar biasa dari candi ini yang tidak kita temukan di candi-candi lain adalah candi ini mempunyai sebuah kawah yang airnya itu masih aktif. Kawahnya ini ada kawah berupa panas, dan tidak jauh dari kawah panas itu ada kawah dingin. Seperti apa sih ini? Ya, ini yang panas ya, Mbak. Ya. Ini yang panas, lihat. Teman-teman bisa lihat, ini masih aktif. Ini masih kelihatan sekali panasnya mumpul-mumpul. Nah, ini. Nah, ini yang dingin sebelah sini. Jadi, ini jaraknya tidak jauh, teman-teman. Dari sana menuju sini ini berapa jengkal saja, tapi kondisi airnya itu sudah beda. Ini jam. Oh ya. Nah. Ini benar-benar sangat luar biasa. Bisa jadi memang benar bahwa dulu pembangunan candi ini berdiri di atas sebuah kawah. Karena dilihat dari sudut bangunannya ini juga kelihatannya masih rembesan-rembesan air, teman-teman. Dari sudut-sudut candi ini masih terlihat basah. Ini bisa jadi di dalam candi ini memang ada air di dalamnya. Coba. Oh iya, air. Nah, ini benar-benar suatu peninggalan sejarah, bukti peradaban, bukti canggihnya dan saktinya orang-orang zaman dulu. Karena yang katanya itu namanya adalah Empu Supo di masa Empu Sendok, mendirikan sebuah candi di tengah-tengah sebuah kawah, dan yang sampai saat ini kita bisa saksikan kawahnya, sisa-sisa kawahnya itu kita masih bisa saksikan. Dan di sekitar area sini tuh juga ada pemandiannya air hangat. Pemandian air hangat Songgoriti, namun sudah lama tidak beroperasi
sekitar sudah, menurut informasi dari Banyak tadi, sudah 5 tahunan tidak beroperasi. Ini tadi kita bisa masuk karena kita ke situs candinya, seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dari segi arsitektur menyatakan bahwa Candi Songgoriti bersama Candi Petirtaan Ngelikluk 1 di Mojokerto dan Candi Sumur dekat Candi Pari Porong Sidoarjo merupakan contoh candi petirtaan dalam kebudayaan Jawa kuno. Artinya, adanya gabungan dari candi, tempat memuliakan dewa dan juga petirtaan untuk mengambil air suci. Candi Petirtaan Songgoriti dapat dikatakan berada dalam kondisi yang paling baik dan terawat jika dibandingkan dengan kedua candi petirtaan lain tersebut. Posisi bangunan candi yang berada di atas petirtaan mengingatkan pada konsepsi epos Samudra Mantana, yakni peristiwa pengaduan samudra kosmik oleh para dewa dan para raksasa yang saling menarik badan naga Ananta yang membelit gunung Mandara di atas Kurmawastara Wisnu. Pengadukan samudra kosmik ini kemudian berhasil mendapatkan Tirta Amarta atau air kehidupan. Dalam hal ini, bangunan Candi Songgoriti dapat disamakan dengan Gunung Mandara, sementara petirtaan yang mengelilinginya sebagai samudra. Segi pemanfaatannya, sumber daya alam sekitar Songgoriti merupakan adalah sebuah candi petirtaan yang unik karena di bagian samping candi terdapat sumber air panas. Sumber air panas yang keluar dari bilik petirtaan Songgoriti dipercaya suci dan memiliki kekuatan magis. Terkait dengan mitos tersebut, dinyatakan sebagai air yang keluar dari poros inti bangunan petirtaan tersebut merupakan air yang dapat mengobati penyakit. Terlepas dari sebuah mitos, cerita rakyat maupun sejarah dalam sebuah penemuan tempat-tempat bersejarah khususnya candi maupun petirtaan, tetap menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan sisa-sisa tinggalan leluhur kita. Karena dari sini kita bisa melihat bukti asli, bukti nyata bahwa dulunya pernah berkembang sebuah kerajaan besar di Indonesia ini, khususnya di Tanah Jawa, yang nantinya akan kita sampaikan juga kepada generasi-generasi penerus kita agar tidak putus sampai di sini. Karena leluhur-leluhur era zaman dulu dengan perjuangannya memang benar-benar ada, sehingga kita bisa menikmati Tanah Jawa ini yang kita rasakan sekarang. Saya Nesa berbagi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.